Jadi sejak saya jadi rektor, ya, saya memang mencari bentuk komunikasi untuk khususnya Sivitas Akademika dan masyarakat stakeholders. Ya, nah dari pemikiran itu saya kan punya pola leadership transformasional kolegial partisipatif. Nah, partisipatif itu menjadi poin penting. Ya, jadi untuk bertransformasi ini harus ada partisipatif. Jadi tidak mungkin yang transformasi itu adalah pimpinannya, semua harus. Nah, karena itu kita harus membuka diri. Nah, medsos ini adalah salah satu saluran yang saya gunakan, baik Instagram, Facebook, Twitter, ya, ini termasuk YouTube ya tentu ya. Ini kita gunakan untuk komunikasi. Dan pengalaman saya dengan medsos, baik masyarakat maupun mahasiswa, dosen itu lebih terbuka. Sehingga menyampaikan ke saya itu tidak ada, kalau orang Jawa kan ada rikuh ya, tidak ada itu. Apa adanya disampaikan. Ada cerita lucu mahasiswa ya, misalnya dia kos di Karangmalang, malam-malam itu diganggu, ya mungkin bagi dia jin atau apalah, ya kemudian tidurnya bangunnya kesiangan sampai menyampaikan ke saya, ya Pak tolong usir jin karena saya bangun kesiangan, kuliah terlambat. Nah misalnya, saya menangkapnya tidak sekedar gurauan, tetapi kedekatan. Sehingga menyampaikan ke saya, nah, itu lebih terbuka, terlepas dari materi yang disampaikan ya, saya menganggap itu. Karena banyak mahasiswa yang menyampaikan ke saya, itu juga seperti itu, hal-hal seperti itu. Jadi misalnya nilai saya kok belum keluar, ya begitu saya komunikasikan ke dosennya kaget kan, wah ini tiba-tiba ada WA Pak Rektor kok nilainya belum masuk, nggak tahu kalau itu dari mahasiswa gitu. Sehingga kita membuka saluran komunikasi itu seluas-luasnya. Saya sejak tahun pertama, cuman memang tahun pertama kan saya tahun 17 ya. Saya mulai aktif memang 18. 2018. Ya, 18 itu aktif sekali. Itu sehingga biasanya kalau saya posting Instagram langsung ke Facebook, biasanya begitu. Sampai follower saya kan sekarang 54.000 ya. Bertambahnya berapa persen nih Pak dari pertama mulai aktif sampai terus progres. Ya, dengan banyak postingan-postingan yang ringan itu membuat orang tertarik sehingga memfollow. Ya, awalnya ya nol. Awalnya ya nol, kemudian terus menanjak. Karena mungkin saya itu kan orangnya kalau posting kan ringan. Kita dengan guru, nah orang lebih tertarik. Sehingga saya itu sekarang kalau kemana-mana kayak artis aja. Orang minta foto, orang minta gitu. Katanya, saya memfollow Bapak, saya follower Bapak, misalnya gitu. Ya, saya senang. Artinya apa? Kita bisa bersilaturahim. Dan tidak hanya mahasiswa UNY loh Mas. Ya, mahasiswa di luar itu banyak sekali. Jangan mengatasnamakan juga. Saya bukan mahasiswa UNY Pak. Saya mahasiswa sebelah misalnya. Ya, saya mahasiswa dari luar. Banyak follower saya juga yang dari luar Jawa, dari mana. Sehingga kalau saya ke kota-kota itu, biasanya saya Instagram memberitahu, dia nemui juga. Sekarang itu kan saya ingin organisasi UNY ini kan bisa bergerak lebih cepat. Ya, jangan terlalu birokratis gitu loh. Sehingga pimpinan itu harus melayani dimanapun gitu loh. Ya, yang konser ber-IP itu kan juga menasional ya. Itu juga berawal dari komunikasi saya dengan mahasiswa. Jadi saya menanyakan pada mahasiswa dalam rangka dia sini mau mengusulkan apa, gitu kan. Lalu ada salah satu mahasiswa bahasa Inggris semester 5 menyampaikan juga di Instagram juga, ya ingin ada konser, ya ingin mengundang artis. Lalu saya jawab, ya bisa dilakukan, tetapi harus dengan sponsor gitu. Kemudian nanti tiketnya cukup IP, saya kan begitu. Nah itu booming juga kan. Ya, nanti yang IP-nya tinggi, dia akan menempati VIP. Terusnya, kemudian yang IP-nya kurang dari 3, nanti live streaming dari rumah, misalnya gitu. Itu ternyata juga booming juga. Itu kan santai aja. Sehingga anak-anak akhirnya sambutannya luar biasa. Ya, hingga ini kan ternyata anak-anak ini, adik-adik mahasiswa ini menganggap penghargaan penghargaan kita UNY kepada adik-adik ini cukup tinggi untuk prestasi, karena prestasinya itu dihargai gitu. Jadi tidak hanya cum laude ya tapi dihargai dalam bentuk real. Itulah yang saya anggap sebagai transformasi partisipatif.
Ya, sehingga tidak hanya pimpinan saja, tetapi semua lini ini harus bertransformasi gitu. Ya. Kalau mantengin sosmed gitu, Pak, itu berapa lama sih, Pak? Sambil santai aja. Jadi kalau misalnya habis tanda tangan atau habis baca surat, ya ke saya sosmed. Ya. Pagi juga begitu, malam begitu. Maka kadang-kadang kalau jenengan baca postingannya kok jam 12 malam, gitu. Kadang-kadang begitu. Like dan komen itu kan terus berturutan. Biasanya begitu saya posting itu like-nya wood gitu biasanya. Gitu. Ya. Makin nambah semangat ya, Pak? Iya, kira-kira begitu. Biasanya kalau Pak Sutrisno sendiri lebih enjoy aktif di mana, Pak? Di Twitter atau di Instagram. Instagram? Di Instagram otomatis lalu ke Facebook. Ya. Tetapi persentase komen sama like itu di Instagram. Nggak ada. Aktif juga Nggak ada. sosmed gitu. Nggak ada. Kalau pimpinan saya memang ya. Coba dibuka. Saya minta pimpinan itu juga punya medsos untuk sarana komunikasi. Seperti apa? Iya. Kan Iya, saya minta begitu. Ya, yang himbauan aja. Coba kita harus punya medsos untuk komunikasi. Itu saja. Tentang bagaimana ya masing-masing. Saya kira dosen-dosen juga sama itu. Sama bermedsos juga. Ya kan banyak sekali juga kalau Anda baca. Ya. Jadi kita kan leading in character education ya. Nah, ternyata postingan-postingan kita itu kan meskipun ringan ya, itu bernilai itu. Bernilai karakter. Sehingga otomatis akan kan tidak terasa kan Mas. Jadi tidak orang membaca itu tidak terasa akan jadi miliknya. Itu meskipun belum ada riset ya, tetapi ada tanggapan seperti itu. Jadi merasa lalu mengikuti, setuju ya. Saya kan kadang-kadang kan ada kalimat-kalimat filsafati kadang-kadang ya. Itu banyak yang menyetujui, banyak artinya apa? Akan berpengaruh pada tadi pendidikan karakter tadi. Ya, sehingga sosmed ini untuk kalangan muda ya, saya kira sangat cocok untuk berkomunikasi.